يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan contoh-contoh tentang keterkaitan akidah dengan kebahagiaan, dengan ketentraman dan ketenangan. Dan ini pernah Rasulullah SAW ajarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam hadis yang masyhur tentang keterkaitan takdir dengan ketenangan hati. Apa kata Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas, dan dia masih remaja ketika itu? Wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah Ibnu Abbas, kalau seluruh manusia bersatu padu berkumpul untuk memberikan engkau manfaat, suatu manfaat, mereka tidak bakalan bisa memberi manfaat kepada engkau kecuali yang telah Allah takdirkan kepadamu. Walau ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lan yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Kalau mereka bersatu padu, seluruh manusia di muka bumi ini bersatu padu untuk memberikan mudarat kepadamu, mereka tidak akan bisa beri mudarat kepadamu kecuali yang telah Allah tetapkan padamu akan mengenaimu. Rifa'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena-pena sudah diangkat dan lembaran sudah kering, tidak ada perubahan takdir, selesai. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakinilah apa yang akan menimpamu kau tidak bisa menghindar darimu, dan apa yang terhindar darimu, meleset darimu, kau tidak akan bisa mendapatkannya, tidak akan bisa mengenaimu. Ini beriman kepada takdir. Rasul ajarkan kepada seorang remaja Ibnu Abbas, dan ternyata pengaruh beriman kepada takdir luar biasa dalam memberikan apa? Ketenangan. Ya. Dalam memberikan apa? Ketenangan. Orang kalau beriman dengan takdir, dia bilang apa? Qaddarallahu ma syaa fa'al. Ketika terkena hal yang tidak dia sukai, dia langsung beriman. Ini semua sudah takdir. Allah beriman dalam surat Taghabun, ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Saya tuliskan ayatnya. Surat At-Taghabun ayat 11. Ini contoh, kalau orang beriman kepada takdir dengan iman yang benar, maka dia akan tenang. Kata Allah, ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Siapa yang beriman, siapa yang apa yang menimpa seorang hamba, musibah apapun, kecuali dengan izin Allah, yaitu dengan takdir Allah. Wa may yu'min billah, siapa yang beriman kepada Allah, yakin bahwasanya semua yang menimpanya sudah ditakdirkan oleh Allah, yahdi qalba, Allah beri petunjuk kepada hatinya, dia akan tenang. Dia akan tenang. Wallahu bikulli syai'in alim, dan ketahuilah Allah Maha kuasa atas, Allah Maha mengilmui segala sesuatu. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika kata Alqamah ketika menafsirkan ayat ini, huwa rajul asabatu musibah faya'lam annaha min indillah fayarda wa yusallim. Ini tentang seorang hamba yang terkena musibah, kemudian dia yakin bahwasanya musibah tersebut dari Allah, maka dia pun ridha, maka dia pun pasrah. Orang mukmin kalau kena musibah, dia yakin semua sudah tercatat. Dia yakin dia tidak akan bisa menghindar dari musibah tersebut. Maka dia tidak ngomel ke sana, tidak marah sini, tidak mengambing hitamkan orang lain, tidak melemparkan kesalahan kepada dia, tahu memang ini sudah musibah, sudah takdir. Maka ketika musibah terkena, dia mengatakan qaddarallahu ma syaa fa'al. Ini takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki Allah kerjakan. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala kondisi. Di balik musibah ini pasti ada hikmahnya. Dia berkata, Allah ma'jurni fi musibati. Ya Allah, berilah aku pahala di balik musibah ini. Wa akhlif li khairan minha. Gantilah aku dengan yang lebih baik. Dia berkata, innallahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah dan kita akan kembali. Hartaku milik Allah, anakku milik Allah, diriku milik Allah, semua kekayaanku milik Allah. Kalau Allah ingin ambil, Allah tinggal ambil. Dan dia tahu wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha berilmu atas segala sesuatu.
Allah tahu tentang dirinya, Allah tahu tentang musibah yang menimpanya. Makanya lihatlah bagaimana Nabi Yakub alaihissalam ketika terkena musibah, ya, musibah semakin kencang. Yusuf hilang, Binyamin dituduh mencuri sehingga enggak bisa balik. Terus kakak mereka yang paling tua juga tidak mau balik, hingga 3 anaknya tidak balik. Ya. Maka dikabarkanlah kepada Nabi Yakub. Maka dia berkata, di saat-saat puncak genting-gentingnya, setelah penantian lama Yusuf yang tidak balik-balik, dia mengatakan, asallahu ayyatiyani bihim jami'an innahu huwal alimul hakim. Semoga Allah mendatangkan mereka ketiganya kepadaku. Sungguhnya Allah adalah maha berilmu dan maha bijak. Subhanallah, ini takdir. Nabi Yakub berkata, Allah maha berilmu, dia tahu apa yang terbaik bagiku, dia tahu yang terbaik buat anak-anakku, dan dia maha bijak. Innahu huwal alimul hakim. Allah maha tahu dan Allah maha bijak. Kemudian dia nasihati anak-anaknya, ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah. Innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Kata Nabi Yakub kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, pergilah kalian, cari-carilah kabar tentang Yusuf dan Binyamin, dan jangan kalian putus asa dari pertolongan Allah. Sungguhnya yang putus asa dari pertolongan Allah hanyalah orang-orang kafir. Ini Nabi Yakub, subhanallah, di puncak penderitaannya. Yusuf sudah hilang entah berapa puluh tahun, Binyamin ditahan, karena setelah Yusuf hilang dia sangat sayang kepada adiknya Yusuf, Binyamin. Ternyata kakak mereka yang paling tua juga malu, tidak mau pulang. Justru saat yang genting tersebut dia beriman kepada takdir dan dia mengatakan, jangan pernah putus asa. Innahu huwal alimul hakim. Sungguhnya Allah maha bijak dan Allah maha mengetahui. Ini pengaruh iman kepada takdir luar biasa, menjadikan orang tenang. Kalau tidak beriman takdir, dia gelisah. Ya udah, tugasmu apa? Tugas kita ada masalah, hadapi semaksimal mungkin yang kita lakukan. Ikhtiar di puncak. Setelah itu serahkan sama Allah, selesai. Ada Allah, sudah serahkan sama Allah, selesai. Saya sering sampaikan cerita ini. Ada kawan yang ketika di musim perang di Suriah, ada ustadznya, Ustadz Abu Sa'ad rahimahullah, sering berangkat bawa bantuan. Dan Ustadz Abu Sa'ad selalu menasihati dia, kata dia, wahai fulan, kau tidak usah takut dengan senjata-senjata. Setiap peluru sudah ditakdirkan akan kena siapa. Kalau enggak ditulis namamu, kau tidak akan kena. Sehingga dia masuk kemana-mana, dia berani. Sampai satu hari, kata kawan ini, sang ustadz sedang duduk bersandar di sebuah dinding di rumah. Tiba-tiba dia merasa gelisah. Kemudian dia pergi, tiba-tiba ada bom jatuh di tempat dia duduk. Kalau belum takdir, enggak bakalan apa? Kena. Lihatlah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dia meninggal ketika di tempat tidur. Dia bilang, agar orang-orang penakut tahu, kalau memang tidak waktunya mati, tidak bakalan mati. Lihatlah saya, sudah berapa peperangan saya ikuti, ternyata saya meninggal di mana? Di tempat tidur. Tubuh sudah penuh dengan luka, tidak ada satu jengkal pun kecuali ada luka. Tapi kalau waktunya enggak mati, enggak bakalan apa? Mati. Jadi orang yang beriman pada takdir, dia sudah mau diapain, dia tenang. Dia tahu ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tahu dari Allah, yang penting dia sabar, dia bertakwa, pasti ujungnya indah. Pasti ujungnya indah, bukan tidak indah, pasti indah. Wa ya'lamu annaha min indillah, dia tahu itu dari Allah. Fa yarda wa yusallim, kemudian ridha dan dia pasrah. Maka siapapun di antara kita pasti pernah terkena musibah atau sedang terkena musibah atau akan terkena musibah. Hidup ini adalah ujian. Tidak seorang pun dari kita kecuali terkena musibah. Enggak ada orang di dunia ini tanpa musibah. Semakin beriman, semakin dikasih musibah. Semakin bertakwa, semakin dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau melihat seorang sedang tertawa, yakinlah dia sedang tertawa di balik musibah. Tapi dia tutupi musibahnya tertawa, atau dia baru tertawa karena lepas dari musibah. Dan dia sedang menunggu musibah yang berikutnya. Demikianlah kehidupan. Jangan bilang cuma saya aja kena, bukan kau aja yang kena musibah, banyak orang kena musibah. Cuma tidak semuanya ember kayak kamu. Tidak semuanya musibah dibikin apa? Status.
Ya akhirnya musibah orang, ya Allah, kalau kita dengar sebagian orang musibah luar biasa, kok bisa kuat dia, kok bisa tegar, apa rahasianya? Iman dan amal soleh. Kalau orang punya iman dan amal soleh, akan Allah berikan ketenangan. Meskipun musibah berat, dia tenang menghadapinya.